Shalom saudara, puji Tuhan, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam video ini. Saya berdoa Anda boleh tetap dalam keadaan sehat dan baik-baik saja, sebagaimana jiwa kita juga dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Bukan karena kekuatan kita, tetapi karena kasih karunia-Nya yang terus memelihara hidup kita sampai hari ini. Saudara, seringkali kita melihat saudara begitu banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan terjadi bagi keluarga-keluarga dekat kita. Saudara, bagaimana mereka diberkati dengan keberkatan yang dari Tuhan luar biasa. Bahkan kita melihat saudara bagaimana teman kita disembuhkan dari penyakit mereka. Kita melihat pemulihan demi pemulihan terjadi di antara keluarga-keluarga yang kita kenal. Tetapi heran, kenapa kok saya tidak mengalaminya? Kenapa tidak mengalami keajaiban dalam hidup saya? Mungkin itu menjadi pertanyaan Anda hari ini. Kita cuma jadi penonton, kita cuma hanya melihat, kita cuma mendengar bagaimana Tuhan mengerjakan banyak keajaiban. Tetapi untuk pribadi kita, kita belum mengalami terobosan-terobosan yang kita harapkan. Sehingga seringkali kita bertanya, apa yang salah ya dari hidup saya? Ada yang salah, apa itu? Apa yang kurang dari hidup saya? Kita pertanyakan itu saudara kepada Tuhan. Saudara, saya teringat kepada bangsa Israel. Bangsa Israel yang mengalami tekanan, saudara, mengalami juga begitu banyak masalah. Bahkan menjadi budak, saudara, sampai 400 tahun. Mereka menjadi pekerja kasar, menjadi saudara budak bagi bangsa Mesir. Dan saudara, itu membuat mereka menjadi pahit hidupnya. Sehingga mereka menjerit, mereka berteriak, mereka mengeluh, mereka berdoa. Dan saudara, Tuhan dengan kasih-Nya mendengar doa bangsa Israel. Lewat pimpinan Musa, saudara, bangsa Israel mengalami kebebasan kelepasan dengan diadakannya tulah demi tulah, sehingga Firaun yang saat itu berkuasa tidak mengizinkan bangsa ini keluar. Tetapi pada waktu didapati saudara tulah demi tulah, akhirnya Firaun menyerah. Tulah pertama, bagaimana air menjadi darah tidak menggoyahkan saudara Firaun. Tulah kedua, bagaimana katak-katak yang berkeliaran sampai ke istana, bahkan sampai di tempat tidur daripada Firaun, tidak juga menggoyahkan. Sampai didatangkan tulah ketiga, nyamuk ada di mana-mana. Lalat kemudian saudara juga terjadi, tulah yang keempat, lalat memenuhi negeri itu, tetapi Firaun tidak goyah. Sampai saudara, ya tulah yang kelima, sampar terjadi bagi bangsa Mesir, termasuk binatang-binatang mereka. Barah juga terjadi. Bahkan bukan cuma itu, saudara, dikatakan ada hujan es yang memenuhi negeri itu. Belalang didatangkan, saudara. Kenapa? Karena Firaun masih mengeraskan hati. Sampai akhirnya saudara, bukan cuma hanya belalang, tetapi ada kegelapan meliputi negeri itu. Sampai tulah yang ke-10, di mana kematian menghampiri setiap anak sulung. Barulah Firaun menyerah, melepaskan bangsa Israel keluar saat itu dari negerinya. Bangsa Israel bukan cuma melihat tulah demi tulah, saudara, tetapi bangsa Israel melihat bagaimana keajaiban demi keajaiban. Pada waktu laut yang terbentang saudara menghalangi jalan mereka, Tuhan membuat mujizat membelah air laut itu, sehingga bangsa Israel bisa berjalan, saudara. Dan bukan itu saja, di mana pada waktu bangsa Israel saudara meminta air untuk minum, Tuhan memerintahkan Musa untuk memukul batu karang, dan dari batu itu keluarlah air. Saudara, bukan hanya itu, waktu mereka minta makan, Tuhan datangkan mana setiap pagi dan burung gagak untuk menjadi santapan mereka. Mereka mengalami kemenangan demi kemenangan waktu menghadapi musuh-musuh mereka. Bangsa Israel begitu banyak mengalami keajaiban. Sampai di Kades Barnea, di mana saudara di depan mereka terbentang negeri yang dijanjikan Tuhan. Mereka bersepakat mengambil keputusan untuk mengintai negeri itu.
Mereka pengen tahu penduduk negeri itu, penghasilan saudara yang mereka dapatkan dari negeri itu apakah benar-benar subur dan makmur sehingga bisa saudara memberikan bangsa Israel juga kemakmuran. Maka diutuslah 12 pengintai untuk saudara melihat negeri yang dijanjikan Tuhan itu. Di dalamnya 12 pengintai itu ada yang namanya Joshua dan Kaleb. Apa yang terjadi saudara? Negeri yang dijanjikan Tuhan memang sungguh limpah susu dan madunya. Bahkan untuk membawa setang dan anggur, mereka perlu 2 orang untuk menggotongnya karena terlalu besar, terlalu rimbun, terlalu banyak anggur itu sehingga perlu orang menggotongnya. Saudara, seringkali dalam hidup kita juga saudara diberikan saudara penglihatan seperti mimpi. Kedepannya kita akan mengalami saudara kelimpahan, kemakmuran yang luar biasa. Negeri yang kita saudara akan dapati adalah negeri yang limpah susu dan madu, kelimpahan keberkatan. Tapi apa yang terjadi saudara? Bangsa Israel juga alami. Saudara, ternyata saudara sebelum mencapai negeri itu, di negeri itu ada penghalang yaitu raksasa. 10 pengintai memberi laporan dan berkata memang tanah yang dijanjikan Tuhan itu subur dan luar biasa makmur. Tetapi di dalamnya ada raksasa yang akan makan kita. Kita ini seperti belalang. Jadi mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka tidak berani memasuki negeri yang dijanjikan Tuhan. Tapi 2 pengintai lainnya yaitu Joshua dan Kaleb beda. Mereka tidak melihat diri mereka menjadi belalang. Mereka tidak menjadi takut dengan musuh yang ada. Mereka tidak pernah takut dan gentar dengan raksasa yang menghadang mereka. Mereka berkata, kita akan menang. Di dalam Bilangan saudara 14 ayat 7 sampai ke 9, Kaleb berkata saudara begini, berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Saudara, Yosua dan Kaleb menenangkan bangsanya dengan berkata, jangan takut. Memang ada musuh, tetapi Tuhan menyertai kita. Kita akan telan mereka habis. Kita akan menang, kata Joshua dan Kaleb. Saudara, bayangkan bangsa Israel selama 400 tahun dijadikan budak oleh bangsa Mesir. Mereka bukan saja mereka yang dijadikan budak, tetapi ayah mereka juga jadi budak, kakek mereka juga jadi budak, buyut mereka juga jadi budak, bahkan ayah buyut mereka juga jadi budak, kakek buyut mereka juga jadi budak, dan keturunan dari keturunan di atasnya mereka sudah jadi budak selama 400 tahun. Tidak pernah terpikir oleh mereka bisa jadi lepas dan bebas. Tidak pernah terbayang mereka bisa keluar menjadi bangsa yang bebas, karena mereka sudah dijadikan budak selama 400 tahun. Saudara, Kaleb mendengar banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan di bangsanya di zaman lalu. Pada waktu nenek moyang mereka, Kaleb mendengar Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Dan saudara, kemudian saudara, Kaleb menjadi penonton. Pada waktu saudara Musa melepaskan bangsanya keluar dari Mesir, memimpin bangsa keluar dari Mesir, Kaleb melihat dan menonton keajaiban demi keajaiban. Bagaimana tulah demi tulah, bagaimana keajaiban demi keajaiban, kemenangan demi kemenangan
didapati oleh bangsa itu. Kaleb menontonnya, melihatnya. Dan Kaleb tahu, saudara, bahwa yang berperang, yang menghadapi dan mengalami kemenangan itu bukanlah karena bangsanya itu kuat, bukanlah karena kepintaran mereka, bukan karena strategi perang mereka, karena bangsa Israel sudah tidak pernah tahu caranya bagaimana mereka bisa lepas karena mereka sudah menjadi budak begitu lama. Mereka tidak punya pasukan, mereka tidak pernah punya tentara, tetapi Kaleb tahu yang perang itu bukanlah bangsanya. Yang berperang bukanlah dirinya, tetapi Tuhan yang berperang bagi mereka. Sehingga kemenangan boleh ada bagi mereka. Kaleb tahu, saudara, peperangan milik Tuhan. Saudara, seringkali dalam hidup kita mengalami begitu banyak masalah. Dan pada waktu kita kejepit, kita terdesak, kita berkata, Tuhan, saya tidak mampu lagi. Tuhan berperanglah, ganti kami. Dan saudara serahkan persoalanmu kepada Tuhan, dan Tuhan berperang, ganti dirimu, dan engkau mengalami kemenangan. Tetapi seringkali juga pada waktu di depan kita ada tanah yang Tuhan janjikan, ada kelimpahan yang Tuhan berikan. Seringkali kita mengambil peperangan itu. Kita berkata, kita akan mampu ya Tuhan. Dengan pemikiran ini, dengan strategi ini, dengan kemampuan kami percaya kami bisa lewati dan kami akan meraih kemenangan. Jadi kita ambil peperangan yang milik Tuhan menjadi peperangan kita. Maka gak aneh pada waktu kita berperang, saudara, kita mengalami kekalahan. Kita seringkali bertanya, kenapa Tuhan tidak tolongnya? Mengapa Tuhan tidak sertai? Kenapa? Karena Anda yang mau berperang sendiri dan tidak menyerahkan persoalanmu kepada Tuhan. Saudara, Kaleb yang tadinya mendengar bagaimana Tuhan membuat mujizat di bangsanya, akhirnya Kaleb bukan cuma mendengar, tapi Kaleb menonton. Lihat bagaimana keajaiban ada di sekitaran, di sekelilingnya, di tengah-tengah bangsanya, bagaimana Tuhan membuat mujizat. Dan saudara yang ajaib, bukan cuma itu, tapi kita membaca bagaimana Kaleb dari pendengar menjadi penonton, dan akhirnya saudara mengambil bagian, menjadi pelaku di dalam sejarah kemenangan bangsa Israel. Saudara, bayangkan saudara, musuh yang dihadapi oleh Kaleb memang begitu kuat, raksasa. Tetapi Kaleb tahu Tuhan yang mereka punya lebih besar daripada musuh-musuhnya. Saudara, Anda dan saya adalah harta yang tak ternilai. Kita ini sangat berharga bagi Tuhan, di hadapan Tuhan. Dan saudara, apabila kita berharga, maka saudara, musuh-musuh kita pasti tidak menginginkan kita mengalami kemenangan. Seperti sebuah harta yang terpendam, treasure in the darkness, saudara. Kalau Anda nonton dalam film-film, mungkin harta yang tersembunyi yang ada di bawah lautan, atau mungkin harta-harta terpendam yang ada di bawah bumi. Itu saudara perlu saudara diraih, dijaga oleh musuh-musuh saudara dengan kekuatan yang besar. Harta yang terpendam, harta yang terindah, harta yang banyak, yang maaf tidak dijaga musuh yang ecek-ecek. Benar saudara? Tetapi didapati musuh-musuh itu yang kuat menjaga harta supaya harta itu tidak diambil. Anda dan saya adalah harta yang terindah. Maka musuh menjagai saudara harta yang terindah yaitu kita, supaya kita tidak dilepaskan, dibebaskan. Tetapi saudara, sebagaimana kita melihat kemenangan demi kemenangan lewat film-film yang kita lihat, treasure, harta yang terpendam, toh akhirnya dimenangkan oleh para jagoan-jagoan. Anda lihat bagaimana saudara, mereka bisa mengambil harta karun yang ada di dalam lautan, bisa menggali harta yang ada di dalam gua, dalam kegelapan. Kita seringkali melihat dan menyaksikan film-film seperti itu, saudara. Dan percayalah, itu bukan cuma film yang Anda lihat, tetapi itu akan terjadi atas hidup kita. Kita percaya yang berperang, yang menjadi pahlawan bukanlah Anda dan saya, tetapi Tuhan
yang akan berperang. Tuhan yang akan saudara menjagai kita, mengambil kita, saudara, memberikan kemenangan bagi kita. Karena kita adalah harta yang luar biasa. Saudara, saya tidak tahu dengan Anda apakah ada raksasa dalam hidupmu hari ini. Mungkin penyakitmu menjadi raksasa yang besar bagi engkau. Engkau sudah putus asa. Karena penyakit demi penyakit tidak pernah keluar, tidak pernah hilang dari hidupmu. Tapi saudara, jangan putus asa. Saudara, jangan cuma menjadi penonton bagaimana engkau melihat temanmu disembuhkan dari kanker, bagaimana saudara tetanggamu saudara dilawat Tuhan dengan kesembuhan yang ajaib, saudara. Tetapi saya berkata, jadilah pelaku atau pengambil bagian dalam kesembuhan yang Tuhan sudah berikan bagimu dan bagi saya. Saudara, bukan hanya melihat bagaimana orang-orang diberkati. Saudara, bukan cuma lihat bagaimana pemulihan terjadi bagi keluarga-keluarga teman-temanmu, keluarga-keluarga dekatmu. Tetapi engkau juga mau mengalami pemulihan di dalam keluargamu. Engkau tidak hanya menjadi penonton, tetapi engkau mengambil bagian di dalam kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Karena ingat, saudara, memang raksasa di depan kita kelihatannya besar, tetapi Tuhanmu dan Tuhanku lebih besar dari raksasamu. Yang lebih lagi dahsyatnya, yang perang bukan kamu dan saya. Kita tidak pernah bisa berperang. Kita mungkin tidak punya kemampuan, kita tidak punya saudara kekuatan. Tetapi percayalah dan ketahuilah, peperangan itu milik Tuhan. Maka sebagaimana Kaleb dan Joshua berkata, kita jangan takut. Karena mereka musuh-musuh kita akan telan habis. Kita telan habis. Katakan, kita telan habis masalahku. Amin, saudara. Saya percaya engkau menjadi lebih dari pemenang. Karena Kristus Yesus yang ada di dalammu, yang telah mendapatkan, meraih kemenangan di atas kayu salib. Amin, saudara. Jadi apabila tahun ini engkau mengalami begitu banyak tantangan, mungkin engkau lagi sedang mengalami usahamu yang lagi turun, engkau lagi mengalami kemelut dalam rumah tanggamu, saudara. Engkau mempunyai problem dalam keuangan karena engkau mungkin lagi mengalami PHK, usaha, pekerjaan yang macet. Atau engkau mungkin mengalami sakit penyakit di dalam tubuhmu yang dokter katakan tidak ada lagi obatnya. Hari ini saya mau katakan, Anda jangan cuma mendengar kesaksian demi kesaksian bagaimana Tuhan melakukan mujizat demi mujizat. Tapi saya berdoa, biarlah timbul imanmu, dibangkitkan percaya dan pengharapanmu bahwa kita bukan cuma menonton, tetapi kita juga akan masuk di dalam bagian kemenangan yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Amin, saudara. Kita akan telan habis masalah kita. Kita akan telan habis musuh-musuh kita. Karena yang berperang bukan Anda dan saya, tetapi yang berperang adalah Tuhan pencipta alam semesta, yang punya kekuasaan dan kekuasaan yang tak tertandingkan. Tetaplah berharap, tetaplah beriman, tetaplah berdoa sampai mujizat itu menjadi milikmu. Dan jadilah bukan penonton, tapi kita menjadi pelaku, menjadi pemegang peranan, pengambil bagian di dalam kemenangan Tuhan. Amin, saudara. Shalom bagi Anda, shalom bagi Indonesia, shalom bagi kita semua. Amin, amin, amin.